ta'ala. Malam hari ini kita membahas tentang 5 waktu yang dilarang untuk sholat. Kajian ini biasa dikaji dalam kitab-kitab fikih. Al-awqat allati tukrahu fiha as-salah. Waktu yang dimakruhkan, bahkan dalam beberapa ibarah tahrum, yang haram melaksanakan sholat. Bedanya malam hari ini kita mengkajinya dari sisi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti kita akan nampak jelas bagaimana terbentuknya sebuah hukum itu dari kumpulan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini ada 2 hadis yang akan kita baca. Yang pertama dari Uqbah bin Amir dan yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis seputar 5 waktu dilarang sholat. Jadi 5 waktu dilarang sholat ini disimpulkan dari 2 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, an Uqbah bin Amir Al-Juhani qala, 3 sa'atin kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yanhana an nusalliya fihinna au naqbura fihinna mautana. Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, ia berkata, ada 3 waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk sholat padanya dan menguburkan orang yang telah meninggal dunia padanya, yaitu hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a yaqumu qa'imuz zahirati hatta tamila wa hina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba, yaitu ketika matahari terbit sampai ia meninggi, ketika waktu matahari tepat di atas kepala sampai waktu sholat sampai matahari condong, dan ketika matahari condong menuju terbenam hingga terbenam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, Imam Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, dan Imam Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i. Jadi hadis ini yang diriwayatkan Uqbah bin Amir berisikan 3 waktu. 3 waktu yang dilarang untuk sholat. Yang pertama ketika matahari terbit sampai meninggi, dan yang kedua ketika matahari di atas kepala kita sampai dia condong ke barat. Kemudian yang ketiga ketika matahari siap-siap ingin tenggelam. Jadi ini 3 waktu disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Kualitas hadis ini sahih. Jadi kenapa kita katakan sahih? Karena dia diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan sering saya sampaikan bahwa kalau hadis itu diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim, hadis itu adalah hadis sahih. Selain Imam Muslim, ulama yang menilai hadis ini ada Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi bahkan itu terangan memberikan penilaian, yaitu beliau menilai hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jadi ada ulama menilai hadis itu dengan satu penilaian, hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif. Tapi Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi punya kebiasaan menilai hadis itu dengan 2 penilaian. Hadza hadis hasan sahih. Padahal hadis hasan dan sahih itu berbeda. Makanya para ulama berbeda pendapat dalam memahami maksud dari Imam Tirmidzi. Ketika Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasan sahih, ini adalah hadis hasan sahih, apa maknanya? Maka di antara maknanya yang dijelaskan dalam kitab-kitab ilmu hadis, maksudnya adalah apabila hadis ini memiliki hanya satu sanad hadis ini, maka maksud dari hasan sahih adalah bahwasanya hadis ini hasan menurut sebahagian ulama dan sahih menurut sebahagian yang lain. Jadi hasan menurut sebagian ulama, sahih menurut sebagian yang lain. Tapi kalau hadis ini memiliki 2 sanad,
Maka maksudnya adalah hadis ini hasan dari satu sanad dan sahih dari sanad yang lain. Jadi hadis hasan sama sahih ini sama-sama hadis makbul. Sama-sama hadis yang diterima, tapi kualitas sahih lebih tinggi daripada hasan. Di mana letaknya? Letak perbedaannya cuma satu saja. Hadis sahih itu dan hadis hasan syaratnya kan ada 5. Pertama, ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Dari fulan bersambung sanadnya, tidak terputus. Yang kedua, ada latur ruwah, perawinya adil. Perawinya adil. Perawinya itu muslim, baligh, berakal, selamat dari kefasikan, selamat dari akhlak yang buruk, itu adil. Sehingga dari sifat adilnya dia takkan dusta. Kemudian yang ketiga, perawinya ini dhabit itu kualitas keilmuannya tinggi. Yang keempat, syarat hadis itu diterima adalah hadis itu tidak suzud. Suzud itu tidak ada hadis yang lebih sahih yang bertentangan dengannya. Jadi kalau hadis itu sahih tapi ada hadis yang lebih sahih yang bertentangan dengannya, maka menjadi dhaif. Dan yang kelima, syarat hadis diterima adalah adamul illah, tidak ada illahnya. Dari 5 ini hadis sahih sama hasan sama. Perbedaannya di mana? Di nomor 3. Di perawi hadis sahih itu semuanya dhabtunnya tam. Kualitas keilmuannya itu istilahnya yang papan atas, tam. Tapi kalau hadis hasan itu dhabitnya itu adalah khafif, di bawah standar sahih. Itu aja perbedaannya. Tapi keduanya sama-sama hadis yang makbul, hadis yang diterima. Nah, jadi perbedaannya cuma di situ. Nah, jadi Imam Muslim mensahihkan, Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Ini tidak bertentangan. Karena memang ada satu hadis bisa memiliki banyak jalur. Dari satu jalur dia bisa hasan, tapi dari satu jalur yang lain dia bisa sahih. Gitu. Nah, jadi dilaranglah kita berdasarkan hadis sahih solat di 3 waktu ini. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, la salata ba'dal asri hatta taghruba syams, tidak ada salat setelah asar sampai tenggelam matahari. Maka inilah kita tidak boleh salat setelah asar. La salata ba'dal fajri hatta tatlu asyamsu, dan tidaklah ada salat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Jadi di hadis yang pertama tadi ada 3 waktu yang dilarang. Di hadis yang kedua ini ada 2 waktu. Maka dari 2 hadis ini dikumpulkan ulama lah al-awqat allati tunha fiha shalah, waktu yang dilarang di dalamnya untuk melaksanakan salat. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam Sunan An-Nasai, dan diriwayatkan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, dan Syekh Albani menilai hadis ini sahih. Kalau udah disahihkan Syekh Albani udahlah itu. Jadi kedua-duanya adalah hadis sahih. Dan dari 2 hadis ini masuklah ke kitab fikih 5 waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat. Maka kandungan yang dapat kita petik dari hadis ini ada 5 waktu yang dilarang salat, 3 dari hadis pertama, 2 dari hadis yang kedua, yaitu ketika matahari terbit sampai meninggi. Jadi haram kita sholat ketika matahari terbit sampai meninggi. Jam berapa sekarang terbit matahari? Sekarang itu terbit matahari jam 6. Jam 6 berapa? Terbit jam 6.20. Berarti ketika terbit itu dilarang kita sholat sampai meninggi. Meningginya itu berapa? Sekitar 16 menit. Makanya sholat sunnah isyraq itu kalau saat ini jam 6:36. Cuma masalahnya banyak di masjid mereka ngikuti waktu sholat sunnah isyraq itu ngikuti waktu terbit. Padahal itu belum masuk waktu sholat sunnah isyraq. Jadi sholat sunnah isyraq itu ketika meninggi. Jadi jam 6.20 ditambah 16 menit menjadi jam 6:36. Itulah. Jadi jam 6.20 sampai jam 6.35 itu adalah waktu yang dilarang untuk
salat. Yang kedua, ketika waktu matahari tepat di atas kepala sampai waktu salat sampai matahari condong. Artinya matahari di atas kepala kita, maka itu dilarang salat sampai zawal, sampai tergelincir dia ke barat, masuklah waktu zuhur baru boleh melaksanakan salat. Yang ketiga, ketika matahari condong menuju terbenam hingga terbenam. Ketika matahari mau terbenam, itu ada sekitar 10 menitan, maka itu waktu yang dilarang untuk sholat yang ketiga. Yang keempat adalah setelah sholat asar, dan yang kelima setelah sholat subuh. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ngaji di fikih tuntas, persoalannya nggak akan muncul. Tapi karena memang banyak orang mengaji di kitab fikihnya nggak tuntas menyelesaikan masalah ini. Dia hanya sampai pada titik ada 5 waktu dilarang sholat. Ini sajalah yang dipegangnya. Sampai ada kejadian-kejadian begini. Ada di satu masjid, orang sholat habis subuh. Habis sholat subuh dia sholat lagi. Jadi satu masjid itu heboh. Heboh satu masjid. Ini kok ada ini sholat setelah sholat subuh. Haram, kan gitu. Dan itu memang ada dalam kitab kan. 5 waktu yang dilarang sholat. Akan ada lagi ibu-ibu cerita sama saya. Ketika dia di Mekah, dia sholat habis sholat subuh. Heboh juga satu hotel. Apa ini sholat setelah sholat subuh haram, kata mereka. Memang kalau secara sepintas iya, memang ada 5 waktu yang dilarang sholat, tapi kajinya itu belum tuntas sampai di situ. Karena ada pengecualiannya ini disebutkan dalam beberapa kitab, seperti misalnya buku At-Takrirat As-Sadidah, itu disebutkan pengecualiannya itu. Artinya ada yang dikecualikan. Setelah saya periksa, ternyata pengecualiannya itu dasarnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikecualikan tempat, dikecualikan waktu, dikecualikan solat. Maka saya lihat, dikecualikan tempat, kenapa dikecualikan waktu, kenapa dikecualikan solat? Ternyata memang ada hadis yang lain yang mengecualikannya. Maka saya teringat dengan salah satu ungkapan dari seorang ulama muda dari Al-Azhar, Syekh Usamah Al-Azhari. Beliau pernah datang ke Medan. Beliau mengatakan hadis itu kita tidak akan paham kandungannya sampai kita kumpulkan semua hadis yang berbicara tentang poin itu. Karena nanti kalau kita hanya mengambil 1-2 hadis, kita hanya akan mengambil satu sisi dari persoalan itu. Maka di malam hari ini saya tuliskan di sini ada pengecualian dilarang. Jadi kita rekam ini dulu. Kita rekam ada 5 waktu yang dilarang. Terbit matahari sampai meninggi, pas di atas kepala sampai dia condong, ketika mau tenggelam, ba'da asar, ba'da subuh, ini kita rekam dulu. Tapi 5 waktu ini ada pengecualian, dan dalil pengecualiannya itu ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama kita lihat pengecualiannya. Jadi hadis ini adalah hadis umum yang dikhususkan, artinya ada pengecualian. Pertama, pengecualian, ada tempat yang mana hukum ini tak berlaku. Hukum yang dilarang sholat di 5 waktu ini tidak berlaku. Ada tempatnya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Jubair bin Mut'im anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Jubair bin Mut'im bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tofa bihadzal baiti wa shalla ayata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Wahai bani Abdul Manaf, jangan kalian larang seseorang pun yang berkeliling di rumah ini, mengelilingi Ka'bah, wa shalla ayata sa'atin, dan salat di Masjidil Haram ini min lailin aw nahar, kapanpun dia mau, siang ataupun malam. Jadi pengecualian tempat itu adalah Masjidil Haram. Dan ada dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, ini saya ambil dalam kitab Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul. Ini ada kitab sangat bagus, judulnya Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul. Ini ditulis oleh Ibnu Athir. Ibnu Athir, bukan Katsir. Ibnu Katsir kan tafsir. Beliau menulis kitab Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul. Kitab Jami'ul Usul ini adalah kitab yang menghimpun hadis di dalam kitab Kutub Sittah.
Hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, 6 kitab ini dikumpulkannya menjadi satu. Dikasih namalah hadis ini dengan Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul. Kalau saya tak salah ini jilidnya ada sekitar 16. Kalau ditanya harganya saya tak tahu karena dikasih orang. Ada bapak-bapak meninggal dunia, dia mau bersedekah atas meninggal dunia istrinya. Dia mau bersedekah atas nama istrinya, dibelikannya lah kami. Kitab inilah yang dibelikan, Jami'ul Usul, sekitar ada 16 jilid. Jadi harganya saya tak tahu. Ada 16 jilid. Jadi buku ini dia semua yang ada dalam kitab Sittah itu ada dalam di sini. Dan dia dikumpulkannya sehingga kita mudah, lebih sistematis. Jadi membahas tentang sujud, semua hadis tentang sujud dalam 6 kitab induk hadis itu sudah ada di sini. Nah, di dalam kitab ini disebutkan ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Tidak ada salat setelah subuh sampai terbit matahari. Wala ba'dal asri hatta taghruba asy-syamsu, dan tidak ada salat setelah asar sampai tenggelam matahari illa bi Makkah, kecuali di Mekah. Berarti pengecualian tempat ini berlaku di tanah Mekah. Maka tidak ada waktu yang makruh, tak ada waktu yang haram berlaku di tanah Mekah. Ini pengecualiannya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita tahu pengecualian ini, takkan lagi ada berteka orang. Kayak tadi kasus yang ketika ada ibu-ibu ketika umrah, ketika di Mekah sana dia sholat subuh. Habis sholat subuh dia sholat lagi, jamaah yang lain ribut. Coba kalau dia tahu hadis ini, dia tidak akan meributkan. Kenapa? Ternyata kota Mekah tidak berlaku 5 waktu yang dilarang ini. Jadi kalau orang berangkat haji, berangkat umroh, mau sholat dia habis asar silahkan, mau sholat dia habis subuh silahkan. Tapi jangan asar, jangan sholat ba'diyah subuh, karena memang sholat itu tidak ada. Tapi sholat yang lain silahkan. Tidak berlaku pengharaman itu ketika kita berada di kota Mekah. Jadi pengecualian pertama adalah 5 waktu yang dilarang itu tidak berlaku di kota Mekah. Jadi kalau orang berada di kota Mekah, tidak ada baginya waktu yang terlarang untuk sholat. Maka silahkan, habis subuh, habis asar dia sholat, ketika matahari di atas kepala pun dia sholat, tak ada masalah. Karena memang kota Mekah mendapatkan pengecualian. Kemudian yang kedua, yang dikecualikan adalah waktu. Nah, kalau tadi kan yang dikecualikan tempat, bahwasanya kota Mekah tidak berlaku waktu yang terlarang itu. Kemudian yang kedua, pengecualian adalah pengecualian waktu, yaitu hari Jumat. Bukan untuk semuanya. Kalau hari Jumat itu, yang dikecualikan itu adalah ketika matahari di atas kepala kita itu. Kan waktu yang haram tadi kan 5, matahari terbit sampai meninggi, matahari pas di atas kepala kita sampai dia condong ke barat, kemudian matahari ketika mau tenggelam setelah asar, setelah subuh. Hari Jumat yang sholat ketika matahari di atas kepala itu diharamkan, tak berlaku untuk hari Jumat, dikecualikan. Itu berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abi Qatadah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu karihas sholata nispan nahari illa yaumal jumu'ah wa qala inna jahannama tusajjaru illa yaumal jum'ah. Dari Abu Qatadah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ia membenci solat di pertengahan siang kecuali hari Jumat. Beliau berkata, sesungguhnya jahanam itu menyala kecuali hari Jumat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi mungkin ada orang bertanya begini, kenapa diharamkan sholat ketika terbit matahari, kan begitu? Itu kan ada riwayat yang lain menyebutkan karena disitulah ketika terbit matahari tanduk setan keluar, kan begitu. Dan ternyata ketika siang hari itu, ketika matahari di atas kepala kita itu, disitulah lagi menyala-nyalanya api neraka jahanam. Dan hari Jumat ternyata neraka jahanam itu tidak menyala. Makanya itu salah satu hikmah kenapa dibolehkan sholat di waktu terlarang itu di hari Jumat. Tapi yang harus digarisbawahi di sini, jangan kita pahami
semua 5 waktu terlarang itu dibolehkan hari Jumat, bukan. Jadi yang dibolehkan sholat itu di hari Jumat, di waktu terlarang itu adalah ketika matahari pas di atas kepala kita. Jadi ada pengecualian waktu. Jadi ada pengecualian tempat, ada pengecualian waktu. Yang ketiga, ada namanya pengecualian sholat. Ada namanya pengecualian sholat. Ini contoh pengecualian yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Ini yang kita kenal dengan salat tahiyatul masjid. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini hadisnya. Ini apabila salah seorang kalian masuk masjid, setiap kita masuk masjid disunnahkan kita salat 2 rakaat sebelum kita duduk. Dan ini tidak berlaku untuk 5 waktu terlarang. Habis salat subuh masuk kita masjid, mau salat kita. Misalnya habis salat subuh, habis zikir, doa, sakit perut kita, ke kamar mandi kita. Kita mau ngaji lagi di masjid, masuk lagi masjid, salat kita, salat tahiyatul masjid. Boleh. Tak berlaku waktu yang dilarang setelah subuh itu. Begitu juga habis sholat asar jam 5 kita mau nenangkan diri di masjid, baca Quran, masuk masjid kita, sholat tahiyatul masjid. Dilarangkah itu? Tidak. Jadi sholat tahiyatul masjid enggak berlaku larangan itu. Ketika matahari terbit dia sholat tahiyatul masjid, ya enggak apa-apa. Ketika matahari tenggelam dia sholat tahiyatul masjid, ya enggak apa-apa. Ketika misalnya matahari di atas kepala, ya enggak apa-apa. Salat tahiyatul masjid bebas kapan saja, tak berlaku. Jadi ada salat yang tidak berlaku larangan itu. Nah, ini dalilnya pertama. Kemudian dalil kedua, ini agak panjang saya baca terjemahannya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat tersebut 2 rakaat setelah asar. Kemudian aku melihat beliau melaksanakannya ketika telah selesai salat asar." Jadi Rasulullah pernah melarang solat 2 rakaat setelah asar. Tapi tiba-tiba Ummu Salamah melihat Rasul solat 2 rakaat setelah solat asar. Kok habis solat asar Rasulullah solat 2 rakaat? Setelah itu beliau masuk ke rumahku dan di rumah ada beberapa wanita dari Bani Haram dari kalangan Ansor. Maka aku mengutus seorang budak wanita kepadanya. Aku berkata kepada budak itu, "Pergilah ke dekat beliau dan katakan, Ummu Salamah bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, aku mendengar engkau melarang 2 rakaat ini, tetapi aku melihat engkau melakukannya. Jika beliau memberi isyarat dengan tangannya, maka mundurlah darinya." Budak itu pun melakukan hal tersebut dan beliau memberi isyarat dengan tangannya, sehingga budak itu mundur darinya. Setelah selesai beliau bersabda, "Wahai putri Abu Umayyah, engkau bertanya tentang 2 rakaat setelah asar. Sesungguhnya tadi ada sekelompok orang dari Abdul Qais datang kepadaku sehingga mereka menyibukkanku dari melaksanakan 2 rakaat setelah zuhur. Maka 2 rakaat ini adalah pengganti dari keduanya." Berarti Rasulullah mengqadha ba'diyah zuhur. Kan salat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Tapi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 yang sunnah muakkadah, 2 yang sunnah biasa. 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat yang sunnah muakkadah, 2 rakaat yang sunnah biasa. Berapa rakaat salat sunnah rawatib? 22. Nah, ini persoalan ini banyak orang salah paham. Ada beberapa jamaah, "Ustaz, bukankah salat sunnah rawatib 12?" katanya, ya. Ini yakin saya ada yang punya pemahaman salat sunnah rawatib itu 12. Di dalam kitab Yaqut Nafis itu dijelaskan, salat sunnah rawatib itu 22. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 10. 4 rakaat sebelum asar, 14. 2 rakaat sebelum maghrib, 16. 2 rakaat setelah maghrib, 18. 2 rakaat sebelum isya, 20. 2 rakaat setelah isya, 22. Jadi salat sunnah rawatib 22. Cuma menurut mazhab Imam Syafi'i dari yang 22 berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar yang hukumnya sunnah muakkadah 10 berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar. Yang sunnah muakkadah 10, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur,
2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 10. Tapi ada dalam mazhab yang lain, mazhab Abu Hanifah kalau saya tak salah, itu berdasarkan riwayat ada sholat sunnah rawatib atau yang muakkadah itu 12. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Bedanya mazhab Syafi'i zuhurnya 2 rakaat saja yang muakkadah, tapi mereka 4 rakaat yang muakkadah. Jadi yang selama ini orang paham sholat sunnah rawatib 12, yaitu yang muakkadahnya. Tapi yang kalau bersama yang bukan muakkadahnya jumlahnya 22. Nah, itu dalam kitab Yaqut Nafis bisa diperiksa. Nah, kalau mau dalilnya buka dalam kitab hadis itu ada. Nah, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i sholat sunnah rawatib yang muakkadah cuma 10. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar yang mengatakan hafaztu min Rasulillah asra rakaat. Aku telah menjaga dari Rasulullah 10 rakaat. Itulah yang dalam mazhab Imam Syafi'i yang menjadi sunnah muakkadah. Dan hadis yang kita baca panjang tadi banyak sekali menjadi dalil. Dalil pertama, hadis ini menjadi dalil boleh mengerjakan sholat setelah sholat asar. Padahal setelah asar itu terlarang sholat. Tapi Rasulullah melaksanakan sholat di situ. Dalil yang kedua, ini menjadi dalil sholat sunnah rawatib kalau ketinggalan bisa di qadha. Qabliyah zuhur kita sholat qabliyah zuhur, enggak sempat sholat qabliyah zuhur karena imam sudah Allahu Akbar saat kita, maka kita bisa mengerjakan qabliyah zuhur itu setelah sholat zuhur. Itu bisa dikerjakan. Dan niatnya bukan qadhaan, niatnya adaan. Kenapa? Karena waktu zuhur belum habis. Tapi kalau waktu zuhur sudah habis, barulah melaksanakannya adalah qadhaan. Itu dulu pernah secara fikihnya dibahas Ustaz Irhas dulu. Nah, waktu kita ngajinya masih di masjid yang lama, bahwasanya sholat qabliyah bisa dikerjakan setelah sholat fardunya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 2 hadis ini sebagai perwakilan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah melakukan sholat di waktu yang terlarang, tapi ternyata hukumnya tidak dilarang untuk sholat itu. Maka oleh karena itu, dari beberapa ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama fikih kita menyimpulkan, para ulama kita menyimpulkan, kalau secara umum begini, 5 waktu terlarang itu dilarang kita sholat, tapi ada 3 pengecualian. Pengecualian pertama, 5 waktu itu tidak berlaku di tanah Makkah. Pengecualian yang kedua, untuk sholat ketika matahari di atas kepala kita, itu dilarang sholat di situ kecuali hari Jumat. Pengecualian yang ketiga adalah pengecualian sholat-sholat. Artinya tidak semua sholat itu diharamkan di waktu itu, tapi sebahagian sholat saja yang diharamkan. Baik, yang pertama ini saya ambil dari 2 kitab. Pertama Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i punya Profesor Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, adiknya Syekh Wahab Az-Zuhaili. Yang kedua dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah. Yang pertama, boleh mengqadha salat fardu di waktu terlarang. Jadi kita yang punya utang salat, misalnya kita ketiduran kah atau kelupaan kah, maka kita diperintahkan untuk mengqadhanya. Dan mengqadha salat fardu kita ini dibolehkan di waktu yang tadi 5 terlarang tadi. Artinya tidak berlakulah salat itu di waktu yang terlarang itu, salat fardu. Jadi siapapun yang mau mengqadha, makanya ada orang habis salat subuh mengqadha lagi dia. Habis salat subuh, salat lagi dia mengqadha subuh. Orang yang enggak tahu hukumnya, ini kok salat dia habis salat subuh, kan haram. Padahal dia mengqadha salat subuhnya. Nah, jadi boleh. Yang kedua, boleh, pertama tadi boleh mengqadha salat fardu di waktu terlarang. Karena hadisnya kan umum. Siapa yang tidur, siapa yang lupa sehingga meninggalkan salat, maka hendaklah dia mengerjakannya saat dia ingat. Nah, jadi kapan pun dia ingat. Jadi enggak berlaku waktu yang terlarang. Kapan dia ingat, salat. Yang kedua, boleh mengqadha sunnah yang memiliki waktu di waktu terlarang. Boleh. Artinya salat sunnah yang memiliki waktu itu kan bisa diqadha, maka itu boleh di waktu yang terlarang itu.
Yang ketiga, boleh melaksanakan solat sunnah yang sebabnya terlebih dahulu dari solatnya di waktu terlarang. Jadi begini, solat sunnah ini, solat sunnah itu kan ada kalau bisa itu ada 4 macam. Solat sunnah itu ada 3 macam. Pertama, solat sunnah yang mutlak, itu solat sunnah yang enggak ada waktunya, yang enggak ada sebabnya. Yang kedua, solat sunnah yang punya waktu. Nah, itulah seperti qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, itu solat sunnah yang punya waktu. Ketiga, solat sunnah yang punya sebab. Solat sunnah yang punya sebab ini ada 3. Ada yang dia sebabnya duluan baru solatnya, ada yang sebabnya berdampingan dengan solatnya, ada yang solatnya dulu baru sebabnya. Yang nomor 3 ini kita bahas, boleh melaksanakan solat sunnah yang sebabnya terlebih dahulu dari solatnya di waktu terlarang. Jadi solat sunnah yang duluan sebab baru solat, itu boleh di waktu terlarang itu. Seperti misalnya solat sunnah wudhu. Kita kan wudhu dulu baru solat. Berarti duluan sebab baru, itu boleh kita di waktu terlarang. Habis asar boleh, habis subuh boleh, terbit matahari boleh, tenggelam boleh, matahari di atas kepala boleh. Jadi solat sunnah yang duluan sebabnya, ke masjid kita, tahiyatul masjid, kan duluan kita ke masjid baru solat, maka boleh di waktu yang terlarang itu. Jadi solat sunnah yang duluan sebabnya daripada solatnya boleh di waktu terlarang. Kemudian boleh melaksanakan solat sunnah yang sebab dan waktunya berdampingan. Apa contoh solat sunnah? Sebab sama solatnya berdampingan. Sunnah, kalau solat sunnah wudhu, kan duluan kita wudhu baru solat. Ini sebabnya berdampingan dengan solatnya. Solat sunnah gerhana. Makanya solat sunnah gerhana enggak boleh dikerjakan sebelum gerhana dan enggak boleh dikerjakan setelah selesai. Dia dikerjakan saat gerhana. Ini solat sunnah seperti solat sunnah gerhana itu tidak terlarang di waktu terlarang. Enggak terlarang. Maka kalau gerhana habis asar, solat. Gerhana habis subuh, solat gerhana. Gerhana di waktu terlarang misalnya, maka kita itu dibolehkan untuk solat. Kemudian, nah yang kelima, tidak boleh melaksanakan solat sunnah yang mendahului sebabnya. Jadi solat sunnah yang duluan solatnya baru sebabnya itu enggak boleh di waktu terlarang. Berarti larangan Rasulullah tentang 5 waktu tadi itu berlaku untuk solat sunnah yang ini. Solat sunnah yang duluan solatnya baru sebabnya, itu dilarang di waktu terlarang. Berarti larangan Rasulullah itu khusus untuk solat yang ini, bukan untuk solat-solat yang poin 1 sampai 4. Solat yang poin 1 sampai 4 itu boleh di waktu terlarang. Tapi yang nomor 5 dan 6 tak boleh. Nomor 5 ini, apa contoh solat sunnah yang terlarang, yang mana solatnya dulu baru sebabnya. Yang pertama, seperti solat sunnah keluar rumah. Kita kan kalau mau keluar rumah disunahkan solat 2 rakaat. Mana duluan? Keluar rumahnya atau solatnya duluan? Solat kita di rumah 2 rakaat, baru kita keluar rumah. Berarti solatnya duluan baru sebabnya. Ini dilarang di waktu terlarang. Yang kedua, solat sunnah safar. Safar, ada orang mau safar haji, gitu kan? Ada mau safar yang lain lah, entah mau kemana, mau ke Jakarta. Itu kan kita duluan sholat baru safar, maka itu pun dilarang di waktu yang terlarang. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah istikharah. Istikharah itu kan kita sholat dulu 2 rakaat baru minta pilihan dari Allah. Berarti duluan sholatnya baru mintanya sama Allah, itu dilarang di waktu terlarang. Kemudian ketiga, sholat sunnah hajat, kan kita sholat dulu baru minta hajat, itu juga terlarang di waktu terlarang. Kemudian sholat sunnah mati ini begini, ada orang yang mau dihukum gantung misalnya, atau dipancunglah lehernya. Sebelum dia dihukum mati, dia minta sholat sunnah 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah mati. Dan itu dilarang di waktu yang terlarang. Kenapa? Karena duluan dia sholat baru matinya kan? Mana mungkin dia mati dulu baru sholat? Maka duluan dia sholatnya baru mati. Nah, ini terlarang di waktu terlarang. Nah, jadi nomor 1 sampai 4 boleh di waktu terlarang. Sedangkan nomor 5 tak boleh. Baru nomor 6 ini tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak enggak boleh di waktu terlarang. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang enggak ada sebabnya
yang enggak ada waktunya. Ya pengen sholat aja dia, tak bisa. Jadi itu haram di waktu terlarang. Termasuk pula dengan sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih itu dilarang waktu terlarang. Jadi kalau begitu, larangan hadis 5 waktu tadi berlaku pada satu, sholat sunnah yang duluan sholatnya daripada sebabnya, sholat sunnah mutlak, dan yang ketiga adalah sholat sunnah tasbih. Karena dikategorikan mutlak juga itu. 3 inilah. Jadi sedangkan mengqadha sholat di waktu terlarang boleh. Mengqadha sholat sunnah di waktu terlarang boleh. Melaksanakan sholat sunnah yang duluan sebabnya dari sholatnya boleh. Melaksanakan sholat sunnah yang sholat dan sebabnya berdampingan boleh. Jadi yang tak boleh tadi, yang sholat sunnah duluan sholatnya baru sebabnya, atau sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah tasbih. Maka hadis yang menghimpun 5 waktu larangan itu adalah hadis yang sifatnya umum, yang dia dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita, sehingga kita paling tidak jamaah Majelis Ta'lim Ittihad ini ketika nanti ada persoalan-persoalan di tengah masyarakat, itu nanti bisa dijelaskan. Karena pemahaman di tengah masyarakat itu kadang banyak yang keliru. Jadi sehingga kalau kita bisa jelaskan berdasarkan dalilnya, maka akan lebih mudah untuk diterima. Wallahu alam, demikian. Saya lanjutkan kepada Ustaz Amar Akbar. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru kita yang telah menjelaskan atau memberikan pengajian yang begitu sangat luar biasa kepada kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan menambah wawasan kita tentunya. Baik, mungkin di antara kita ingin berdiskusi dengan Tuan Guru kita pada malam hari ini terkait dengan tema yang diberikan Tuan Guru kita. Namun sebelum kita buka sesi tanya jawab, kembali kami umumkan bahwasanya untuk Sabtu malam Ahad yang akan datang pada tanggal 23 Agustus 2025, kita akan tetap melanjutkan pengajian dengan menghadirkan Tuan Guru Al-Ustaz Dr. Iqbal Habibie Siregar MPD. Maka mari sama-sama tetap berhadir di majelis ilmu ini. Kita besarkan pengajian Al-Ittihad ini sebagai benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah lama didirikan oleh Tuan Guru kita. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tanya Ustaz. Kalau menggarisbawahi hadis-hadis itu yang Ustaz utarakan tadi, Syekh Albani pun mengusulkan. Saya mau tanya satu keistimewaan pada hari Jumat itu tadi Ustaz. Kenapa yang lain itu dilarang, yang waktu terbit, tegak matahari, terbenam matahari? Jadi larangan-larangan ini berdasar apa sampai Rasul mengharamkan itu yang sedetail mungkin Ustaz? Larangan dari terbit, tegak matahari, tenggelamnya. Dan kecuali hari Jumat, Ustadz bilang katanya api neraka dipadamkan. Oh Nabi, dipadamkan. Jadi penghuni neraka itu menikmati kesejukan sedikit lah Ustadz ya, kalau dipadamkan gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalam hadis yang lain yang tidak kita nukilkan di sini, bahwasanya kenapa, apa hikmahnya dilarang kita sholat ketika terbit matahari? Karena saat itu ketika terbit matahari, disitulah muncul 2 tanduk setan. Begitu saja dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak dijelaskan dengan detail. Gitu. Maka hemat kami, kenapa di situ kita dilarang sholat? Agar kiranya tidak dianggap sebagai orang yang sholat saat tanduk itu keluar. Jadi seakan-akan menyembah tanduk itu. Jadi karena itu waktu yang sangat dimakruhkan, ketika itu maka dilaranglah untuk sholat di waktu itu. Sama dengan misalnya daerah yang pernah daerah yang pernah dilaknat oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, itu kan sebisa mungkin untuk tidak kita kunjungi. Karena kita takut akan ketidakberkahan itu akan menempel dalam diri kita. Maka begitu juga ketika
terbit matahari, dua tanduk setan itu muncul, kita sholat di situ, maka supaya kita itu jangan dianggap menyembah setan dan lain sebagainya, atau jangan kita beribadah di waktu yang memang waktu itu sangat dimakruhkan. Sebagaimana ada tempat-tempat yang sangat dibenci, begitu juga ada waktu-waktu yang dibenci. Kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, adalah tentang neraka jahanam. Jadi yang mengatakan bahwasanya pada hari Jumat itu neraka jahanam itu dipadamkan, Bapak dan Ibu, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu yang harus kita terima. Apakah langsung sejuk, Bapak dan Ibu? Rumah terbakar, habis sudah apinya, sejuk enggak? Ya enggak. Kemudian begini, Bapak dan Ibu, kalau kita kaji secara ilmu tauhid dalam kitab Tuhfatul Murid karya Imam Al-Bajuri, kan ada 3 pendapat itu tentang neraka. Neraka itu satu neraka 7 nama, atau neraka itu memang 7 neraka. Tapi yang kita ambillah pendapat yang kedua, bahwasanya neraka itu memang 7 tingkat kan. Surga itu kan 7 tapi menyamping. Paling tinggi itu Firdaus, Aden, Khuldi, Naim, Ma'wa, Darussalam, Darul Jalal. Itu kan surga. Paling tinggi itu Firdaus. Neraka itu paling atas itu neraka jahanam. Neraka jahanam. Neraka jahanam ini adalah pintu untuk semua neraka. Orang kalau masuk neraka pasti masuk neraka jahanam. Jadi Bapak dan Ibu, dan dia paling atas. Dan ini adalah neraka tempat pengazaban orang beriman. Jadi orang beriman, umat Nabi Muhammad yang bermaksiat kepada Allah, banyak dosanya, dan dia harus masuk neraka, tempatnya adalah neraka. Dia enggak akan ke neraka yang lain. Neraka jahanam itu aja lah dia. Di bawah neraka jahanam itu ada neraka namanya neraka Lazo. Itu neraka untuk orang Yahudi. Maka orang Yahudi masuk jahanam dulu baru masuk Lazo. Di bawah Lazo ada neraka namanya neraka Hutamah. Itu neraka untuk orang Nasrani. Itu neraka untuk orang Nasrani. Maka orang Nasrani nanti masuk dari jahanam, Lazo, Hutamah ke bawah. Di bawah Hutamah ada neraka Sa'ir. Itu untuk orang agama Sabea, penyembah bintang. Di bawah Sa'ir ada Saqar. Itu untuk penyembah api, agama Majusi. Di bawah Saqar ada neraka Jahim untuk orang musyrik, orang-orang kafir selain Yahudi, Nasrani, Sabea, Majusi. Paling bawah itu neraka Hawiyah untuk orang munafik. Maka kalau dikatakan hari Jumat dimatikan neraka, dipadamkan neraka jahanam, jangan kita anggap semua neraka padam. Lazo masih hidup, Hutamah masih hidup, Sa'ir masih hidup, Saqar masih hidup, kemudian Jahim masih hidup, Hawiyah masih hidup. Neraka jahanam ini memang neraka yang memang untuk orang-orang beriman. Setelah orang beriman nanti habis, dari neraka jahanamnya dibinasakan. Tak ada lagi pintu keluar. Nah, makanya jangankan satu hari Jumat Allah padamkan api neraka, sedangkan nanti di hari kiamat Allah akan hancurkan neraka jahanam ini. Nah, itu memadamkan satu hari ya biasalah. Nah, biasa. Nanti dihancurkan Allah sampai neraka jahanam tak ada lagi. Jadi tinggallah 6 neraka yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Rasul mengatakan dipadamkan neraka jahanam itu hari Jumat, itu menunjukkan mulianya hari Jumat. Itulah keistimewaan hari Jumat. Dan kita tidak bantah Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Penghulunya hari itu adalah hari Jumat dan banyak kemuliaan. Bahkan di hari Jumat adalah hari di mana ada satu waktu yang kalau kita berdoa di situ pasti diijabah Allah. Kalau hari Jumat kita banyak bersolawat, orang mati hari Jumat selamat dari siksa. Memang hari Jumat itu, maka ketika banyak kita mengetahui keutamaan hari Jumat, mendengar neraka itu dipadamkan hari Jumat, ya kita nggak terkejut. Kenapa? Karena memang hari Jumat itu adalah hari yang sangat mulia. Maka apakah dipadamkan api neraka itu dingin? Jangan kita anggap dipadamkan dingin kayak pakai AC di kamarnya kayak gitu. Ya pastinya tidak panas seperti hari yang sebelumnya. Ya padam berarti panasnya tidak seperti yang sebelumnya. Tapi kalau dikatakan apakah total akan hilang panasnya, itu Allahu a'lam. Sedangkan rumah saja terbakar, habis apinya, kita masuk ke dalam, hawa-hawa panasnya itu masih ada. Tapi paling tidaklah sepanas di hari-hari yang lain. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat terjawab pertanyaan yang dipertanyakan tadi. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari WhatsApp.
Izin bertanya Ustadz, apakah ada pengganti tahiyatul masjid? Apakah harus duduk mendengar ta'lim yang ada di masjid ataukah sholat tahiyatul masjid dulu? Pertanyaan kedua, kalau neraka dan surga akan ikut binasa ketika Jumat nanti, binasa bahasanya. Siapakah yang mengisi neraka sekarang? Apakah kaum yang menghuni bumi sebelum Nabi Adam? Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama, orang yang masuk masjid disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jika dia tidak mengerjakan tahiyatul masjid, maka diganti dengan baqiyat sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada orang masuk masjid, dia belum wudhu, kerjaannya mau memperbaiki listrik ini, mau sholat lagi tidak, maka dia masuk, maka digantinya lah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka baqiyat sholihat itu bisa menjadi ganti dari tahiyatul masjid kita. Yang kemudian yang kedua, pertanyaannya tadi baik begini, surga dan neraka itu Bapak dan Ibu tidak binasa. Bahkan disebutkan kan di dalam kitab Tuhfatul Murid, di antara makhluk-makhluk Allah yang tidak akan binasa pada hari kiamat nanti, ketika alam ini nanti diganti Allah dengan alam akhirat, ketika gunung-gunung berterbangan, langit dibelah, semua akan hancur kecuali ada makhluk Allah 7 atau 8. Ruh tak hancur, tulang ekor kita tak hancur, surga neraka tak hancur, lauhin mahfuz tak hancur, kolam tak hancur, kursi tak hancur, tak hancur. Jadi surga dan neraka itu tidak hancur. Nah, makanya kalau yang tadi dibahas tadi bukan hancur, neraka jahanam dipadamkan, bukan dihancurkan. Tapi kalau pertanyaannya sekarang ada nggak penghuni neraka? Ya malaikat Malik di sana, ya kan? Malaikat Malik di sana gitu. Jadi Bapak dan Ibu, tak usahlah kita pikirkan kali siapa yang tinggal di sana sekarang. Kita siapkan aja lah amalan-amalan mana yang bisa membebaskan kita dari api neraka. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari penanya yang sama, mengapa hadis Nabi tidak langsung ada penjelasan detailnya? Mengapa hadis Nabi Tidak langsung ada penjelasan detailnya. tidak ada penjelasan detailnya? Baik. Ini saya tak tahu ini hadis ini, pertanyaan ini melanjutkan pertanyaan yang tadi, ada enggak detailnya dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hadis itu Bapak dan Ibu, dia adalah ucapan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama Bapak dan Ibu, contoh begini. Ayat Al-Qur'an, apakah sudah ditafsirkan lengkap di zaman Nabi? Penjelasan Al-Qur'an, apakah semua ayat itu ditafsirkan Rasulullah di zaman Nabi? Tidak. Kenapa? Karena memang ada yang tidak perlu ditafsirkan, karena sahabat udah paham. Ada yang perlu ditafsirkan. Nah, itu Quran. Bagaimana pula dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau ditanya Bapak dan Ibu, hadis ini, bahkan Bapak dan Ibu, semua hadis ini banyak. Kalau Al-Quran itu kan dah jelas, yang lebih dari 6.000 ayat itu. Hadis ini kitabnya banyak. Kalau dikatakan hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari sudah ada dijelaskan. Tapi kenapa misalnya ada hadis tidak terlalu detail dijelaskan? Karena memang sampai segitulah batas kemampuan para ulama untuk menjelaskannya. Ya nggak mungkin ngarang-ngarang sendiri. Sanad ke ilmu kan ini kan bersanad. Tidak bisa kita berbicara tentang agama ini tanpa ada sandaran. Maka sebatas itulah kemampuan manusia. Dan Bapak dan Ibu, dan jangan kita anggap apakah ilmu manusia sudah berhenti di situ. Tidak, kan masih ada masa akan datang. Ada dulu ulama menjelaskan hadis itu di masa dahulu seperti ini. Di zaman sekarang berkembang, bertambah lagi. Berkembang ya boleh saja. Kok bisa begitu? Itulah memang akal kita ini Bapak dan Ibu. Memang dia dikasih Allah kemajuan setiap masa itu. Contoh Bapak dan Ibu, kenapalah tidak dari dulu mobil itu bentuknya seperti Avanza sekarang? Kenapa dulu orang mobilnya petak semua, ya? Kayak kotak semua? Karena memang masa itu itulah manusia sampai akalnya di situ. Tapi sekarang, akal manusia berkembang. Ada ditemukan, makin mantap sekarang mungkin model kan.
Maka begitu juga hadis-hadis itu di dalam kitab klasik ya seperti itu. Tapi sekarang ini ada ulama-ulama yang sudah membahas, tapi belum selesai. Seperti misalnya menjelaskan hadis sesungguhnya di bawah laut itu ada api. Kalau dulu kan yang sekedar diyakini di bawah laut itu ada api. Sekarang kan sudah terbukti kan bagaimana api itu, bahkan Gunung Merapi pun ada di bawah laut. Nah, artinya itulah proses ilmu itu, pendewasaan ilmu. Sedikit demi sedikit Al-Quran dan hadis itu akan terlihat pada kita kemukjizatannya. Maka ada seorang ulama dari Mesir, dosen saya almarhum Profesor Dr. Abdul Muhdi Abdul Qadir Abdul Hadi. Beliau menulis buku tentang Mu'jizatul Rasul allati zaharat fi zamanina. Mukjizat Nabi yang muncul di zaman kita. Tapi masalahnya dalam buku itu paling baru 40 hadis. Nah, jadi detail-detail hadis itu Bapak dan Ibu, kalau dikatakan sarah-sarah hadis klasik itu udah banyak sebenarnya. Sarah-sarah hadis klasik itu sudah banyak dan masa itu sudah terjawab Bapak dan Ibu. Cuma Ustadz, tapi saya baca hadis klasik penjelasannya belum terjawab. Kadang pertanyaan kita yang melampaui batas. Kadang ada berlebihan kita dalam bertanya. Jadi oleh karena itu bukan hadisnya yang tidak lengkap penjelasannya, tapi memang kita yang masih sedikit bacaan kita untuk membuka karya-karya ulama yang menjelaskan hadis itu. Karena kalau kayak seperti Sahih Bukhari, hadis dalam kitab Sahih Bukhari 7275 hadis. Coba hadis innamal a'malu binniyat, dari buku mana kita pernah mendengarkan penjelasannya? Jadi yang bermasalah adalah kita yang belum membaca. Sarah Sahih Bukhari di rumah saya saja itu ada 2, Fathul Bari sama Faidul Bari, itu masih hidup ulamanya 16 jilid, ditulis 14 tahun. Nah, jadi bukan hadis dan ulama tidak menjelaskan detail, tapi kita yang belum nyampe untuk membaca karya-karya mereka. Semuanya sudah detail Bapak dan Ibu, kecuali memang penemuan-penemuan yang baru, itulah yang mungkin belum banyak kita dapatkan saat ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, penanya selanjutnya, kira-kira berapa menit ketika matahari di atas kepala sebelum zuhur sholat yang tidak diperbolehkan? Seperti sholat isya itu ada 16 menit sesudah matahari terbit. Sekitar 10 menitan. Ada itu sekitar 10 menit untuk dia condong nanti ke sebelah barat. Maka nanti waktu sekali apalah lagi musim-musim panas, jangan hujan, ambil kayu pas diletakkan di tanah, cari nanti dia pas ketika bayangan itu enggak nampak lagi. Bayangan itu sudah kena ini bendanya, biasanya sebelum jam 12 bayangan itu kan ada nanti lama-lama nanti nyatu dia sama benda itu. Ketika dia condong ke barat nanti matahari, disitulah nanti berarti sudah tergelincir. Ketika dia enggak ada bayangan, itulah yang waktu yang masuk waktu dimakruhkan itu. Lanjut Ustaz, pertanyaan dari WhatsApp. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja sejak seorang tersebut baligh, apakah juga dapat dilakukan dengan mengqadanya Ustaz? Bapak dan Ibu, orang kalau sudah baligh maka wajib dia untuk mengerjakan sholat, tak boleh ditinggalkan, haram. Bahkan coba kita buka kitab Fathul Mu'in, orang yang meninggalkan sholat zuhur sampai habis waktu asar itu dia belum sholat, masuk maghrib udah bisa dibunuh kan? Dibunuh. Tapi kan ini jadi jangan pulanya kita misalnya kita bunuh, enggak. Artinya saya cuma mengatakan itulah hukuman kalau orang saking luar biasanya hukuman untuk orang yang meninggalkan sholat. Maka anak yang udah baligh itu dipahamkan betul kalau sholat ini wajib. Cuma masalahnya begini, di tengah masyarakat kita ada paham begini, karena sholat yang wajib ini ditinggalkan bisa diganti undangan, ya kan? Malas tinggal ke masjid, udahlah nanti aja di rumah dikodok gigi, dikodok dikit-dikit dikodok. Orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, bukan ketiduran, bukan kelupaan, sengaja dia, maka dia dapat 2. Pertama dapat dosa besar dan dia harus bertaubat. Kitab Al-Kabair, dalam kitab Al-Kabair itu dalam pembahasan sholat itu disebutkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja di dunia dihukum Allah dengan 5 hal. Pertama, Allah cabut keberkahan dari hidupnya. 2, Allah hilangkan cahaya kesolehan dari wajahnya. Ketiga, amalannya yang lain tak diterima Allah. 4, doanya tak diijabah Allah.
Kelima, orang lain berdoa untuknya tak sampai kepada dirinya. Maka luar biasa sebenarnya orang meninggalkan sholat ini haram. Tapi gimana Ustaz, udah terlanjur Ustaz? Wajib diqadha. Dosanya tetap. Udah kami qadha Ustaz, dosanya udah hilang? Belum. Qadha itu wajib dikerjakan. Urusan dosa adalah taubat kepada Allah. Kalau bertaubat diterima Allah, hilang dosa. Jadi dosanya wajib ditaubatkan, sholatnya wajib diqadha. Maka sejak saat ini kita udah sama-sama tahu, jangan pernah menyepelekan urusan sholat. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, ada orang terikat masuk waktu sholat, udah mau habis waktunya, kena ikat dia, nggak bisa dia wudhu, nggak bisa dia tayamum, nggak bisa menghadap kiblat. Sholatkah dia? Sholat, menghormati waktu. Ada orang mau sholat pakaiannya bernajis. Kalau bagaimana? Apakah dia sholat? Ada orang lagi bernajis pakaian, nanti ajalah sholatnya. Padahal kalau dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dijelaskan, kalau seandainya, maka ada dua pendapat. Pertama, sholat dia telanjang. Kalau dia bisa membuka pakaian yang bernajis, sholat dia telanjang, sholatnya sah, nggak perlu diulang. Tapi kalau zaman sekarang, di mana kita telanjang? Kita pakailah pendapat yang kedua, sholat kita dengan pakaian bernajis, tapi nanti kalau udah dapat pakaian yang suci, kita ulang sholat kita. Maka sholat tadi hanya untuk menghormati waktu. Maka inilah nasihat untuk yang muda-muda lah ini. Yang muda-muda, yang menuntut ilmu, tuntaskan fikihnya. Tuntaskan fikihnya dengan guru-guru yang lain banyak. Apakah kitab Taqrir Sadidah, ataukah kitab Kifayatul Akhyar, paling tidak tentang yang sholat ini tuntas supaya jangan lagi bersalahan kita. Wallahu a'lam, itu saja. Satu lagi Ustaz, pertanyaan terakhir, sur kali orang Ustaz. Ini mungkin penjelasan ulang kembali Ustaz. Boleh enggak kita sholat qabliyah subuh setelah sholat subuh dengan niatnya adaan? Baik. Ada laki-laki selesai sholat subuh bersama Rasulullah, dia sholat 2 rakaat. Rasulullah nengokin, sholat apa lagi nih? Selesai laki-laki itu sholat, Rasulullah bertanya, ini sholat apa ini 2 rakaat setelah sholat subuh? Ini Rasul 2 rakaat yang kutinggal, yang tadi enggak sempat kukerjakan sebelum subuh. Rasulullah pergi. Diamnya Rasulullah itu menunjukkan bahwasanya perbuatan dia itu tak salah. Karena kan butuh penjelasan di situ. Kan ada kaidah dalam usul fikih kan, takhirul bayan an waqtil hajah kan enggak boleh kan? Mengakhirkan penjelasan dari saat dibutuhkan itu enggak boleh. Makanya dipahami ulama, diamnya Rasulullah saat itu menunjukkan Rasulullah menyetujui perbuatan laki-laki itu. Maka niatnya adaan, kenapa? Karena waktu subuh belum habis. Jadi qabliyah itu mulai dengan mulainya waktu sholat fardu, berakhir waktunya dengan berakhirnya waktu sholat. Selama waktu sholat fardunya belum habis, maka sholatnya tetap adaan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita cukupkan Ustaz. Kami yakin banyak sekali yang ingin kita diskusikan dengan Tuan Guru kita pada malam hari ini, namun waktu juga memisahkan kita. Mudah-mudahan kita doakan kita, khususnya Tuan Guru dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah di malam-malam yang lain kita akan dipertemukan kembali untuk menuntut ilmu dengan beliau. Baik, sebelum kita mintakan Tuan Guru kita untuk berdoa untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, kembali kita bacakan Al-Quran dan Salawat. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا فيك، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما صحيحا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا. ربنا وترحمنا لنكونن. ربنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pengajian kita pada malam hari ini, dan kami akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.